Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan menjelaskan karya tulis kami yang berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 garing PUU strip 22 garing 2024 terhadap Presidential Threshold. Jadi di sini terdiri dari saya sendiri Adina Syokalani dengan NPM 2451111. Dengan saya Kalian dengan NPM 24511022. Oke, jadi mari kita masuk ke pembukaannya. Jadi sebelum masuk ke pembahasannya, di sini saya akan menunjukkan dasar konstitusinya. Nah, jadi di sini dasar konstitusinya kami berpacu pada pasal 1 ayat 2 yang berisi kedaulatan adalah di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Jadi ketentuan inilah yang menjadi dasar penting dalam perdebatan mengenai presidential threshold ini. Nah, kemudian dasar hukum yang menjadi objek pengujian terhadap pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Pasal ini mengatur syarat pengusulan pasangan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik dan gabungan partai politik yang berbunyi bahwa yang dimaksud dengan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelum-sebelumnya adalah perolehan kursi DPR maupun perolehan suara yang sah, baik yang mempunyai kursi di DPR maupun yang tidak mempunyai kursi di DPR pada pemilu anggota DPR yang terakhir. Nah, selanjutnya subjek dan objek hukum itu ada di putusan nomor 62-nya ini. Nah, jadi di sini yang menjadi pemohon yaitu ada Enika Maya Oktavia, Rizky Maulana Syafi'i, Faisal Nasirul Haq, Salis Khairul Fatna. Lalu di sini juga ada Dewan Perwakilan Rakyat, lalu ada Presiden. Lalu di sini ada beberapa partai dan di sini juga ada Mahkamah Konstitusi pastinya. Nah, kemudian untuk objek yang diuji dalam perkara ini itu ada dalam pasal 222 Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu yang mengatur presidential threshold yang tadi udah kita sebutkan. Nah, selanjutnya di sini terdapat perbedaan hukum. Jadi pada bagian alasan pemohonan pemohon di sini para pemohon berpendapat bahwa presidential threshold ini merugikan hak konstitusional warga negara karena membatasi alternatif calon presiden yang dapat dipilih masyarakat. Jadi di sini ada beberapa, sorry guys nge-lag. Di sini ada beberapa alasannya. Selanjutnya. Nah, untuk pertimbangan hukum MK terhadap open legal policy, Mahkamah ini kemudian mempertimbangkan bahwa peraturan tersebut merupakan bagian dari open legal policy yang menjadi kewenangan pembentukan undang-undang. Nah, ini saya akan buka untuk pertimbangannya. Dan pada pertimbangan hukum putusan, Mahkamah ini menegaskan konsep open legal policy, yaitu kebebasan pembentuk undang-undang dalam merumuskan kebijakan hukum. Nah, jadi ini adalah pertimbangan MK dalam putusan terkait presidential threshold ini. Nah, namun dalam berbagai putusan sebelumnya, Mahkamah juga menegaskan bahwa open legal policy ini tuh harus memperhatikan moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang intolerable. Nah, dalam perspektif demokrasi, pembatas jumlah calon presiden ini sebenarnya dapat mempengaruhi pelaksanaan kedaulatan rakyat yang sebagaimana udah diatur dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 1945 yang tadi udah disebutkan di awal, yaitu kedaulatan itu ada di tangan kita gitu, ada di tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, lalu jika kita bisa lihat amar putusannya di sini, MK mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Jadi dampak penghapusannya itu seluruh partai politik peserta pemilu berhak untuk mengusulkan atau mencalonkan calon presiden maupun wakil presiden tanpa harus memenuhi syarat yang sebelumnya gitu. Kemudian yang kedua menyatakan norma pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, termasuk Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 nomor 182, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6100
bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Dan juga pada saat itu mungkin partai politik kan memiliki posisi yang lebih dominan kan dibanding dalam proses tersebut. Jadi dalam presidential threshold ini masih diberlakukan pada saat itu. Oke, jadi di sini kesimpulannya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 62 garing PUU strip 2022 garing 2024 adalah Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon seluruhnya dan menyatakan pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 serta tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Pasal tersebut sebelumnya mengatur syarat presidential threshold sebesar 20% dari kursi DPR dan 25% dari suara sah nasional bagi partai politik atau gabungan partai politik untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presidennya. Nah, kemudian Mahkamah juga menilai bahwa ketentuan presidential threshold ini telah membatasi hak konstitusional warga negara dan juga partai politik yang mempersempit pilihan calon bagi pemilih, dan juga mereka nggak sejalan lagi dengan prinsip kedaulatan rakyat dan kesetaraan dalam demokrasi. Oleh karena itu, makanya seluruh partai politik peserta pemilu dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden tanpa harus memenuhi ambang batas perolehan kursi dan suara dari pemilu. Dan sebelumnya putusan ini itu diharapkan menciptakan sistem percalonan yang lebih terbuka, kompetitif, dan inklusif dalam pemilihan pemilu presiden yang akan mendatang ke depannya. Sekian saja dari kami. Terima kasih.